Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Pada hari ini akan membahas pengertian ya atau penjelasan tentang APBN. Nah, apa itu APBN? Itu singkatan dari atau kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah pengelolaan keuangan negeri setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab atau akuntabilitas serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi APBN itu sasarannya adalah untuk pembangunan negeri, ya. Banyak termasuk dalam aspek pendidikan atau sasaran pendidikan juga diberikan anggaran oleh APBN. Selanjutnya, landasan hukum APBN atau dasar hukum. Poin yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun. Nah, jadi APBN itu dikumpulkan setiap tahun dari pajak-pajak yang kita bayarkan. Kemudian poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Poin selanjutnya, ruang lingkup APBN. Ruang lingkup itu adalah cakupan ya. Ruang lingkup APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan, non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman atau panduan pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Manfaat sebagai upaya optimalisasi, memacu percepatan perbaikan, serta meningkatkan mutu pendidikan sampai ke pelosok daerah. Hal ini sesuai yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 4, bahwasanya pemerintah berkewajiban membiayai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sekurang-kurangnya 20% dari total APBN yang diperoleh. Contoh APBN pada aspek pendidikan. Bukti eviden atau nyata dari penggunaan dana APBN di dunia pendidikan adalah adanya dana biaya operasional sekolah. Ya, kalian tentu mengenal dana BOS kan? Itu dana biaya operasional sekolah yang sasaran utamanya diperuntukkan sebagai pembangunan dan juga belanja sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Seperti bangunan sekolah ya, peralatan olahraga, laboratorium sekolah, pembelian buku pegangan siswa, kemudian dan masih banyak lagi kebutuhan sekolah yang harus diperoleh dari dana BOS. Nah, sasaran pokok biaya operasional sekolah itu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran kalian. Contohnya misalnya kan, dana BOS yang ada di sekolah kita ini diterima setiap tahun itu 100 juta. Itu tidak boleh 100 juta itu untuk pembangunan sekolah. Ada persentasenya, ada alokasinya, ada jatahnya. Misalkan 20% untuk pembangunan, 20% misalkan untuk pilihan buku kalian, sisanya beberapa persen ada untuk biaya-biaya kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan ada yang mengikuti perlombaan-perlombaan atau pertandingan di luar, seperti misalkan lomba cerdas cermat, ya, kemudian pertandingan voli. Nah, itu biaya transportasi, biaya akomodasi itu dapat diperoleh dari menggunakan dana BOS ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ya, ini siapa namanya nih? Desti Aulia. Ya, silakan Desti, apa yang ingin ditanyakan? Apa contoh realisasi APBN di sekolah?
APBN di lingkungan sekolah. Contohnya adalah penggunaan dana BOS untuk pembangunan sekolah, ya kan? Kemudian meja yang kalian duduki, kursi yang kalian duduki sekarang ini diperoleh dari dana APBN. Kemudian layar proyektor yang kita gunakan saat ini, nah itu diperoleh juga dari dana APBN, ya. Oke, sudah jelas semuanya? Desti sudah jelas? Baik, terima kasih Desti ya. Baik, terima kasih atas atensi ataupun perhatian kalian terkait dengan konten yang disampaikan pada hari ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.